Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Indah Fitriani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesial saya yang berjudul Penerapan Metode Tahsin untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran pada kelas 10 IPS SMA Al-Falah Dago, Kota Bandung. Adapun pembimbing saya yang pertama yaitu Ibu Dr. Fitrohayati SAG MPDI, dan pembimbing kedua saya yaitu Bapak Dr. Alhamudin MMPD. Adapun pokok pembahasan di sini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, pendekatan dan metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, yang melatar belakangi pada penelitian di sini yaitu kurangnya kemampuan membaca Al-Quran di kelas 10 IPS SMA Al-Falah Dago pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Di sini siswa masih kurang dalam pelafalan makhorijul hurufnya dan terutama dalam membaca hukum bacaan mad. Siswa masih belum konsisten. Oleh karena itu, peneliti akan menerapkan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana kondisi objektif kemampuan membaca Al-Quran. Yang kedua, bagaimana penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Adapun tujuan penelitian di sini untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif kemampuan membaca Al-Quran, dan yang kedua untuk mengetahui bagaimana penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, dan yang terakhir untuk mengetahui bagaimana penerapan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan metode tahsin untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Landasan teori di sini diambil dari Abdul Rauf mengenai pengertian tahsin. Tahsin berasal dari kata at-tahsinu yang artinya memperbagus. Nah, memperbagus bacaan yang menitik beratkan kepada makhorijul huruf sesuai dengan kaidah tajwid. Adapun menurut Rusman dan Abdul Rauf bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode tahsin ini secara talaki, artinya berhadapan langsung melalui syekh atau guru yang sudah bersanadkan kepada Rasulullah SAW. Untuk indikator kemampuan membaca Al-Quran diambil dari teori Khair HA. Yang pertama, kelancaran membaca Al-Quran secara fasih. Yang kedua, ketepatan dalam pelafalan makhorijul huruf, dan yang ketiga kesesuaian dalam pelafalan makhorijul huruf sesuai dengan kaidah tajwid. Pendekatan dan metode penelitian. Nah, di sini saya mengambil pendekatan kuantitatif dan metode kuasi eksperimen, desain eksperimental, non equivalent control group design. Untuk populasinya saya mengambil kelas 10 SMA Al-Falah Dago. Untuk sampelnya yaitu kelas 10 IPS sebagai kelas eksperimen dan kelas 10 IPA sebagai kelas kontrol. Untuk teknik pengumpulan datanya saya mengambil dari dokumentasi, wawancara, observasi, dan tes. Untuk hasil dan pembahasan di sini yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Perencanaan berupa dokumen seperti silabus dan RPP. Untuk pelaksanaan yaitu mengambil langkah-langkah metode tahsin dengan menggunakan KBS, klasikal baca simak. Dan yang terakhir yaitu evaluasi menggunakan post-test. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis uji normalitas, uji homogenitas dapat diketahui data berdistribusi normal dan sama, yaitu homogen, sehingga dapat menggunakan uji paired sampel t-test, dan dapat diketahui bahwa
kemampuan membaca Al-Quran kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan menggunakan metode tahsin, diketahui bahwa sig to child 0,00 kurang dari 0,05 karena nilai sig to child sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kemampuan membaca Al-Quran pada kelas 10 IPS. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.